Manusia seperti yang kita ketahui sampai saat ini kadang-kadang dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya alam semesta terus berkembang. Namun di awal abad ke-20 seorang fisikawan asal Rusia yaitu Alexander Friedman menyatakan bahwa memang sesungguhnya alam semesta terus mengembang. Dan pendapat ini juga dikuatkan melalui teleskop oleh Edwin Hubble, seorang astronom asal Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sesungguhnya bintang-bintang dan galaksi ini terus bergerak bahkan terus menjauh. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini muncul di abad 20. Sementara kalau kita kembali ke Al-Quran, 14 abad yang lalu di masa awal turunnya Al-Quran mengenai alam semesta ini sudah tertulis dan dibahas dalam kitab suci. Nah, makanya untuk mendengarkan lebih jauh lagi mengenai hal ini, kita akan dengarkan paparan yang pertama dari Ustadz Abdul Somad sekali lagi mengenai tema kita, yaitu Mukjizat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta. Monggo, Uas. Terima kasih, akhi. Izin Babe Haikal. Masya Allah, faddalu guruku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Selama ini yang kita tahu ayat-ayat kursi, ayat-ayat cinta, ayat-ayat Al-Fatihah. Tapi sebenarnya ada ayat yang tersirat, bukan ayat yang tersurat, bahkan yang tertulis dengan tinta pena di atas kertas. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu juga adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang uli punya albab, pikiran, hati. Bagi orang yang menggunakan hati dan pikirannya untuk merenungkan ini semua. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang menyebut, berzikir mengingat Allah. Mulutnya menyebut, hatinya berzikir, qiyaman, ketika dia tegak, wa qu'udan, ketika dia duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika dia berbaring. Allah. Tapi dia tidak hanya sekedar zikir, wa yatafakkarun, berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia pada puncak ilmunya itu dia akan berkata, Rabbana ma khalaqata hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Akhir dari ilmu pengetahuan tentang langit dan bumi, penciptaan langit siang dan malam ini adalah faqina azaban nar, jauhkan kami dari azab neraka. Makanya kalau ada orang berilmu tapi tidak takut pada Allah, ilmunya sia-sia, hampa, tak bermakna. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan langit, berpikir orang berakal tadi tentang langit, muncullah ilmu muncullah ilmu astronomi. Tapi justru yang sekarang diperdalam anak-anak muda bukan astronomi, astrologi. Zodiak itu, zodiak Anda. Ikan tidak sesuai dengan kambing. Taurus nggak boleh nikah dengan Pisces. Astrologi, padahal yang astrologi ramalan. Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang percaya pada ramalan itu, walaupun dia percaya, bohong, dusta. Kalaupun betul, kebetulan. Man atakahinan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan peramal itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam hadis lain yang dikatakan, man ata'arrafan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ramalan itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia kafir, ingkar kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait yang saudaraku akhi katakan bahwa alam ini mengembang, maka Allah SWT mengatakan, kami yang menciptakan alam semesta ini biaidin, dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, kami akan lamusi'un, diambil dari kata wasa'a, wasi', kami akan melapangkannya. Kamar ini akan kami perluas, akan kami renovasi, akan kami lapangkan, mengembang, memuai. Ternyata alam semesta memuai, dan bintang-bintang semakin menjatuh, semakin membesar, semakin menjauh, semakin, ini sudah dibicarakan. Makanya orang kalau dia baca Al-Quran, makanya orang Eropa akan masuk Islam bukan karena pedang, bukan karena tombak, bukan karena perang, tapi karena ilmu pengetahuan.
Oleh sebab itu ada sekelompok orang yang faham Al-Quran tapi tidak mengerti sains. Ada yang faham saintifik tapi tidak mengerti Quran. Ketika kedua ini dikombinasikan akan terjadi ledakan yang luar biasa besar. Alam yaral ladzina kafaru, apakah mereka yang ingkar tidak percaya kepada Allah itu tidak pernah berpikir dan melihat? Kenapa? Kami yang menciptakan samawati wal ard, kami ciptakan langit dan bumi, kana taratqan. Kana taratqan, dulu langit dan bumi ini satu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan antara keduanya. Orang sekarang baru berkata Big Bang. Big Bang. Pecah. Tapi Masya Allah. ketika dulu kata orang matahari itu bergerak atau tidak bergerak. Ada yang mengatakan bumi bergerak mengelilingi matahari. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semuanya bergerak mengelilingi matahari. Lalu bagaimana dengan bumi? Satu mengatakan bumi tidak, matahari tidak bergerak, matahari diam saja. Yang satu mengatakan matahari bergerak. Ikhtilaf juga mereka ternyata. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin yang selalu kita baca, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu, matahari, tajri. Allah tidak mengatakan matahari itu tamshi, berjalan, tapi tajri, berlari kencang, saking kencangnya seolah-olah tidak bergerak. Sama seperti velg mobil balap, saking kencangnya kita lihat seperti tidak bergerak, padahal dia sangat kencang bergerak. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu bergerak, tapi dia tidak bergerak seperti bumi berkeliling. Li mustaqarril laha, dia bergerak di tempat diamnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menemukan bahwa matahari itu bergerak? Bukan orang Islam. Karena orang Islam baca surat Yasin itu bukan untuk mempelajari astronomi, dia baca itu untuk ngusir hantu. Beneran, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi memang sudah termaktub dan juga sudah dituliskan dalam Al-Quran mengenai kayak fase-fase sekarang ini Big Bang yang menjadi katanya banyak orang sebagai awal terbentuknya ada matahari, bintang dan lain-lain begitu ya Ustaz ya. Di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan paparan dari Ustadz Abdul Somad mengenai mukjizat dalam Al-Quran tentang penciptaan alam semesta yang baru-baru ini sebenarnya di awal abad ke-20 para penemu, para fisikawan, astronom ini menemukan mengenai proses pengembangan dunia atau bumi atau alam semesta. Sementara di Al-Quran sendiri sudah tertulis 14 abad yang lalu sejak Al-Quran pertama kali diturunkan. Nah, kalau tadi Ustadz Abdul Somad mengatakan ada banyak mukjizat yang tertulis sebenarnya selain soal matahari dan bulan. Apalagi Ustadz mukjizat lain yang tertulis dalam Al-Quran dan baru ditemukan oleh manusia di abad modern ini? Lokasi perperangan antara pasukan Romawi dengan Persia, Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Karena waktu itu zaman Nabi itu ada dua blok, blok barat Roma, blok timur Persia. Roma dipimpin oleh Kaisar, Persia dipimpin oleh Shahinshah, Shah, raja di raja. Lalu ketika mereka berperang, kalah pasukan Roma. Maka kata Al-Quran bercerita, Ghulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan. Tapi nanti mereka setelah kalah, min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan menang insyaallah. Di mana lokasi peperangan mereka itu? Fi adnal ardi. Hampir semua terjemahan menuliskan fi adnal ardi, lokasi peperangan itu di bumi terdekat. Adna diartikan sebagai dekat. Ketika ditanya, kenapa lokasi peperangan itu disebut dekat? Jawabannya karena dekat dari Makkah. Sekarang ditemukan ternyata makna adna bukan hanya dekat tapi rendah. Fi adnal ardi, di permukaan bumi yang paling rendah. Muncul ilmu pengetahuan baru. Kalau dekat, di mana lokasi peperangan itu? Di Dead Sea, Laut Mati. Laut Mati yang ada di Yordania. Dekat dengan Makkah, betul. Kalau dibandingkan dengan Konstantinopel. Tapi ketika dilihat terjemahan makna di permukaan bumi paling rendah, ternyata sekarang baru ditemukan permukaan bumi paling rendah di bawah permukaan laut adalah Laut Mati. Orang akan berkata, loh, dari mana Muhammad SAW tahu yang buta huruf tidak bisa tulis baca di zaman dan dia di masyarakat nomaden? Orang nomaden tahunya cuma ternak, habis itu pindah-pindah. Dari mana dia tahu? Lagi orang yang beriman mudah saja, wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dilarang pakai AC banyak-banyak karena dikhawatirkan akan terjadi kebocoran ozon.
Kendaraan bermotor, pembakaran hutan, lalu kemudian bahan kimia. Efek rumah Maka kaca, kenapa terjadi dan lain. global warming, pemanasan global? Karena ternyata lapisan ozon bocor dan panasnya masuk ke dalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idza sama'um fatarat, ketika langit terbelah. Kita yang dulu kecil melihat langit di biru, apa mungkin langit itu terbelah? Lalu kalau biru di atasnya berarti ada air, kalau terbelah jatuh air. Ternyata langit terbelah, lapisan ozon yang menjaga, yang panjangnya lapisan ozon itu 600 km. Dan kata Al-Quran dia bukan bocor, tapi terbelah. Idza sama'um fatarat, ternyata wababanaina fauqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu itu ada 7 lapis yang sangat kokoh dan kuat. Itulah lapisan ozon, sehingga sebesar apapun meteor yang datang menghantam kita, meteor itu seperti es batu yang masuk ke dalam kuali panas lalu kemudian mencair. Meleleh. Paling-paling yang jatuh ke bumi ini sebesar bola kasti. Itu pun kalau dia jatuh ke bumi sebesar kasti bisa menghasilkan sebuah danau. Yang sekarang katanya sedang ada meteor besar yang akan datang ke bumi, mendekat, tidak lama lagi, hati-hati, dunia sudah mau kiamat, maka Bapak Ibu bersedekahlah. Insya Allah. Meteor itu akan mengecil selama 600 km, akhirnya jatuh ke bumi, akan kemudian habis. Tapi kemudian yang dikatakan dalam Al-Quran, idza sama'um fatarat, ketika langit terbelah, bayangkan panasnya luar itu masuk ke dalam kita, terpanggang, habis, terbakar. Makanya kalau mau mengkaji Al-Quran itu, apapun aspek yang mau dikaji, dari aspek politiknya, dari aspek ekonominya, dari aspek mukjizat ilmiahnya, bagaimana akhir dari kajian itu adalah orang akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia semuanya ya Allah, faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari azabmu. Karena puncak dari ilmu pengetahuan adalah takut kepada Allah. Kalau makin ngaji, makin datang rasa takut, lanjutkan. Tapi kalau makin ngaji, cuman hafal dalil, cuma mendebat orang, cuma merasa diri lebih hebat, membuat orang menjadi semakin aku dan sombong, maka pindah ke kajian yang lain. Di antara salah ngaji. Di antara kajian yang kita kaji mendekatkan kepada Allah, salah satunya adalah kajian di bulan suci Ramadan ini. Contoh lain, ini ternyata kerak bumi ini bergerak. Lapisan bumi yang paling atas ini bergerak liar, seperti kertas yang ditempelkan di papan pengumuman anak-anak kampus ditembus angin. Kenapa kertas itu bisa menempel? Karena ada pakunya. Apa yang membuat kerak bumi ini tidak liar bergoncang? Karena ada pakunya. Apa pakunya? Allah bersumpah. Allah menyebut dalam Al-Quran, wal jibala autada. Wal jibala, bukit-bukit, autada, kami jadikan sebagai pasak. Jadi kalau kita buat kemah, itu ada tiang di tengah. Tiang itu biar supaya tidak goncang, bagaimana? Dipasak di bawah. Apa pasak yang membuat kerak bumi ini tidak bergoncang? Karena ada pakunya. Tapi jangan lupa, paku ini nanti sampai masanya tercabut. Watakunul jibalu kal'ihnil mawfus. Bukit-bukit ini nanti akan tercabut kal'ihnil manfus, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Anai-anai yang berterbangan. Anai-anai berterbangan. Kal firasil. Firas, anai-anai. Kal'ihnil manfus, bulu kambing dicukur, diambil, letakkan ke tapak tangan, dihembus, ditiup, Terbang. berterbangan. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, semuanya berterbangan. Kalau Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Merapi berterbangan seperti bulu kambing dihembus angin, seperti anai-anai, lalu Abdul Somad seperti, Ya Allah. Masya Allah. maka puncak dari itu adalah membangkitkan rasa takut, sholatnya makin khusyuk. Kalau sudah takut, puasanya makin takut pada Allah. Puncak dari puasa ini kan la'allakum tattaqun. Inti dari khutbah Jumat kan, usikum wa nafsi bi taqwallah. Takut. Innama yakhsyallaha. Siapa itu ulama? Ulama itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makanya ngaji aspek Al-Quran, mukjizat ilmiah, apapun ilmu yang dipakai, mau pendekatan biologi, mau pendekatan astronomi, mau pendekatan geologi, bagaimana orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Babe Haikal, ada yang mau ditambahkan mengenai hal ini? Mungkin mengenai mujizat dalam Al-Quran atau proses pengembangan atau penciptaan alam semesta sendiri. Ya, tadi saya terkagum-kagum dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Beliau menyampaikan dengan detail bahwa Al-Quranul Karim telah cukup dan sempurna sesempurna-sempurnanya. Apapun bisa kau cari dalam Al-Quran. Apapun bisa kau cari tentang penciptaan semuanya. Cuman sayang sekali Ustaz ya,
bumi yang telah Allah ciptakan ini sekarang zaharal fasadi fil barri wal bahri maka sabat aidin nas, telah tampak kerusakan di muka bumi. Dulu Allah ciptakan bagus, dulu Allah ciptakan indah dengan 6 masa indah, namun sekarang telah tampak kerusakan di laut dan di darat. Babe, kemarin saya naik pesawat, ketemu beberapa orang mengatakan, Ustaz Somad, iya Ustaz, sekarang kerusakan alam semesta ini 99% disebabkan oleh tangan manusia. Kami dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Tolong Ustaz ceramahkan di masyarakat, jangan lagi rusak alam, jangan lagi rusak alam. Lama saya terdiam. Saya terdiam, kenapa mereka selama ini nggak dengar ceramah saya? Kan selama ini itu yang saya ceramahkan. Betul sekali. Jadi Saya pikir terdiam, kenapa? Karena mungkin ingin menemukan sesuatu. Coba, selama ini yang saya sampaikan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya akan disungkurkan dalam api neraka. Idza waqa'an ala ahdikumul qiyamah, kalau kamu mau mati, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Berarti mereka nggak nonton. Itulah Ustaz. Mudah-mudahan mulai hari ini mereka menyaksikan dan menonton ya Ustaz ya. Jadi kalau ketemu lagi ya palingnya juga bukan meminta Ustaz menyampaikan lagi, tapi sudah berterima kasih Ustaz. Bagus Ustaz, bener Ustaz, sudah menyampaikan yang kemarin. Mestinya mereka menonton YouTube-nya Ustaz Abdul Somad. Benar. Dulu gitu. Lihat lagi kembali begitu kan, lihat lagi kembali. Masya Allah. Setelah tampak kerusakan. Dahulu terumbu karang indah. Ya. Ikan-ikan bagus. Ustaz, saya pernah membaca penelitian tentang laut. Itu satu tahun confirm angkanya itu 6.200 triliun per tahun hasil dari potensi laut kita. Tapi dahulu, sekarang ikan sudah habis. Diambil. Dulu orang nelayan ambil ikan itu hanya ikan yang besar yang dapat karena nelayannya jaringnya besar-besar. Sekarang pukat-pukat harimau itu semua, orok ikan pun mati Ustaz diambil. Apalagi dengan bom ikan, terumbu karang pun hancur. Nah ini sebuah bukti. Dulu Allah ciptakan bumi ini cantik sekali, tapi tangan manusia yang menghancurkannya. Tadi sebelumnya kita telah mendengarkan paparan dari Ustadz Abdul Somad dan juga ada Babe Haikal yang menambahkan mengenai tadi 6 proses gitu ya, 6 fase mungkin penciptaan alam semesta. Setahu saya yang sejauh yang saya tahu dan saya dengar, di fase awal ini terjadinya Big Bang, ledakan yang cukup dahsyat, dan ini menyebabkan butiran-butiran kecil menjadi meteor, bumi, bintang, materi, energi dan lain-lain. Waktu juga termasuk di dalamnya. Bagaimana penjelasan mengenai hal ini, Babe? Wallahu a'lam bishawab. Saya akan bertanya, guru saya jadi lega kalau bicara di samping guru, karena kalau salah langsung ada yang perbaiki. Insya Allah. Jadi proses 6 masa Allah hanya sampaikan 6 masa. Namun 6 masa urutannya, masa pertama apa, kedua apa, wallahu alam. Mungkin ada dalam Al-Quran tapi belum sampai penelitian ke sana. Namun teori-teori ini berkembang dengan berbagai macam kontroversi. Kalau yang Mas Bayu katakan tadi pertama kali dengan energi, waktu, kemudian atmosfer, kemudian langit, kemudian bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan kemudian partikel-partikel calon dari bakal manusia dan air sebagainya. Namun itu semua betul kata Ustaz tadi, menjadikan kita wajib lebih dekat kepada Allah, dan akhirnya kita tahu yang Allah ciptakan itu Allah tidak tergantung dengan apa yang Allah ciptakan. Ambil contoh satu yang antum katakan tadi, Allah menciptakan waktu, berarti Allah terbebas dari fungsi waktu. Kita yang ada fungsi waktu. Bagi kita ada tahun 2020, bagi kita ada tahun 2024, bagi kita ada tahun 1900, bagi kita ada tahun 100. Tapi bagi Allah nggak mungkin, Allah terikat dengan waktu. Nah ini sedikit tauhid. Kalau Allah terikat dengan waktu, maka mungkin dulu Allah pernah muda. Kalau Allah terikat dengan waktu, nanti Allah menjadi tua. Naudzubillah mukhalafatuhu lil hawadits. Dulu waktu masih kecil kita sering ngaji itu Ustaz. Wujud kidam bako. Waktu masih ngaji di lorong-lorong itu, wujud kidam bako. Nanti ibu-ibu masih hafal seperti itu. Coba wujud kidam bako. Terus Mulafatul hawadits. Terus qiyamuhu binafsi. Terus wahdaniyah. Terus iradah. ini anak-anak kita ini bingung nyanyi apa itu. Karena mereka nggak kenal lagi sifat 20.
Nah, mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan kita, dengan manusia, dengan ciptaannya. Antum terikat dengan waktu, antum dulu muda, nanti antum tua. Tapi masa bumi ketika Allah menciptakan yang 6 masa yang antum katakan tadi, yang nomor 1 waktu, Allah terbebas dengan waktu. Jadi wahai anak muda, Allah terbebas dengan waktu. Yang sekarang kau pikirkan adalah kau akan jadi apa nanti pada tahun 2024, 2025, 2030. Dan yakinkan itu sampai bergetar hatimu. Maka bagi Allah itu sudah terjadi. Bagimu belum. Ini untuk memotivasi kalian. Bagi Allah itu sudah terjadi. Kenapa? Karena Allah terbebas dengan waktu. Jadi bagimu belum. Karena itu kuatkan hati, kuatkan iman. Dengan mengimani Allah ciptakan waktu. Oh, maka canangkan cita-citamu setinggi langit. Canangkan cita-citamu. Insyaallah. Kalau kata orang sana berkata, you are what you think. Itu bahasa orang Betawi ya. Salah, Ustaz. Betawi. Bukan dong. You are what you think. Salah, itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, maaf, orang Betawi suka begitu ya. You are what you think. Kau akan jadi apa yang kau pikirkan. Tapi sebenarnya itu pun firman Allah. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Masyaallah. Aku tuh sebagaimana prasangka hambaku. Coba canangkan waktu itu dan lihat seolah-olah itu sekarang. Masa depan kau ciptakan dengan menghadirkan itu. Caranya bagaimana? Kau ingin jadi apa anakku sayang? Ini kayak jadi model nih ya. Iya, keren-keren sekali Wow, gitu. nih. Ambil contoh, dengan meyakini hal ini, dengan meyakini 6 ciptaan, 6 masa itu, yang pertama waktu, saya akan jadi dokter. Mulai sekarang kau sering berpakaian dokter. Mungkin sebagian dianggap canda, tapi itulah yang akan terjadi. Kenapa? Kau tarik fungsi waktu itu menjadi sekarang. Kau buat namamu itu dokter siapa begitu. Kau canangkan itu kau punya rumah sakit, kau gambar rumah sakitnya anakku. Masya Allah. Nanti kau akan jadi seperti itu. Dan getarkan hatimu. Getarkan hatimu. Karena kalau bergetar, itu namanya mengimani. Kalau tidak bergetar, kurang. Karena Allah yang sampaikan itu kan. Betul? Innama, coba lanjutkan. Innama Mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun terus. Innamal mu'minuna idza dzukirallah Wajilat qulubuhum. Nah, hanya saja orang yang beriman teguh kepada Allah itu bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Nah, kau sampaikan itu. Kau bergetar ketika melihatmu menjadi dokter. Maka dengan mempelajari alam semesta baru satu waktu. Baru satu. Ini Allah ciptakan masa. Oh iya. Allah terbebas dengan masa. Kau tarik masa yang akan datang tuh sekarang. Kau yang ciptakan itu nanti. Ingat, kalau kau nggak merubah, Allah pun nggak merubah. Ayatnya begitu Ustaz ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mulai sekarang canangkan, kau menjadi apa anakku? Jangan ragu-ragu. Biar seluruh orang mendoakanmu. Kami mendoakan amin. Kau akan jadi apa anakku? Coba disebut. Sebut. Kebayang nggak nih cita-citanya mau jadi apa? Yang pojok dulu deh. Ayo. Ini. Jadi apa? Hafiz Al-Quran. Tahun berapa hafiznya? Tahun Tahun ini hafiz. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Lalu tahun 2020, tahun 2025 jadi apa? Presiden? Amin. Belum cukup umur kamu. Siapa tahu berubah nanti jawabannya. Insyaallah. Sudah kau masuk ingin jadi umurnya apa? bisa. Nah, sampaikan itu kepada guru-gurunya. Ustadz, waktu saya pernah menjadi dosen tamu di Taiwan waktu itu. Masya Allah. Itu saya kagum sekali ketika saya diminta bicara, Ustadz. Kok ini anak muda-muda semua? Lalu ketika saya hadir datang ke tempat kosnya masing-masing, Mas Bayu, mereka itu sudah punya inaugurasi, foto dengan para profesor. Loh, kalian muda-muda ini S2 semua, saya bilang. Belum Ustadz. Loh, kenapa belum? Karena kami pertama kali datang ke sini langsung diwisuda. Hah? Kok? Loh, kok begitu sistemnya? Ya, cuma tidak diberikan ijazah. Hanya wisuda, lengkap seperti wisuda lengkap. Wow, saya katakan mereka menggunakan ilmu Islam yang hari ini kita belum gunakan. Allah ciptakan waktu, mereka dekatkan waktu untuk mereka supaya itu kejadian. Itulah teknik yang namanya visualisasi. Jadi mereka memvisualisasikan bahwa mereka sudah lulus. Jadi mereka yakin lulus.
Kalau kita di sini ditakut-takutin, ayo belajar, nggak lulus kamu, nggak lulus, nggak lulus, akhirnya nggak lulus Ustaz. Beneran gak kejadian. Jadi seperti apa kalau ada orang bilang law of attraction gitu ya. Yes, betul Saat sekali. kita menciptakan daya tarik menarik antara kita pribadi dengan impian, Ya. maka semesta insya Allah akan mendukung dan mewujudkan jadi nyata begitu Ustaz. Semesta akan mewujudkan itu, yang katakan itu adalah Profesor Michael J. Lucier. Maaf sekali, dia ateis. Oh, Tapi dia Masya mengatakan semesta mewujudkan, betul. Tetapi bagi kita muslimin, Allah yang fayakun. mewujudkan. Allah yang mewujudkan, betul. Masya Allah. Michael J. Lucier dalam bukunya The Law of Attraction mengatakan hal itu. Kau visualisasikan, kau bayangkan. Ya. Ternyata Michael Jordan, dia tidak melempar bola sebelum dia lihat di kepalanya bola itu masuk. Muhammad Ali bertanding, dia tidak akan mau bertanding sebelum dia lihat bahwa musuhnya terjatuh. Rebecca Owen, juara Olimpiade yang di bar itu, senam itu, yang kemudian patah pinggangnya, dia telah latihan 1 juta kali katanya. Wah, bohong sekali. Ya, dalam pikiran saya, dia telah melihat bahwa dia menjadi Olimpiade, maka dia menjadi juara Olimpiade. Kembali lagi, wahai anakku sayang, kau harus lihat, kau harus visualisasikan. Kalau kau ingin menjadi seorang dokter, bawalah stetoskop kemana-mana kau mau berada. Biarkan orang-orang tertawa, tapi itulah kau akan menjadi seperti itu. Beri kartu nama. Kalau kau ingin menjadi jenderal, jangan kau pakai bintang, kau ditangkap nanti. Itu jangan dong. Itu pura-pura jadi aparat kalau pakai Itu, bintang. tapi kau harus punya foto di mana kau pakai baju jenderal dan foto itu dipasang di rumahmu. Dan kau tulis kau jenderal, kau bikin kartu nama jenderal, tapi untukmu saja, jangan kau juga saksikan orang nanti. Tapi itu namanya visualisasi. Itu iman karena Allah menciptakan waktu sehingga kita tarik waktu itu. Sayang waktu kita sempit untuk menemani yang sahur, padahal fase 2, fase 3, fase 4. Kalau kita semua nih, kita akan sampai berbuka ini Ustaz. Wah, jangan dong Ustaz.